Oke, halo. Perkenalkan nama saya Rizky Chandra Wahyu Pratama dengan NIM 05065058. Oke, kali ini saya akan mengerjakan soal tugas 2 dari mata kuliah praktikum pemrograman berbasis web. Untuk tugasnya di sini ya, Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka. Pada tugas praktik kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 2, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Oke, untuk data JS-nya udah saya download ya di e-learning. Ini langsung saja ke Visual Studio Code-nya. Di sini saya sudah membuat tuh codingannya ya. Mungkin langsung saja kita run. Di klik kanan, Open with Live Server. Oke, di sini. Nah, untuk nomor 1, halaman stok bahan ajar. Halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. List, oke. Untuk halaman ini dia mengandung kolom data field berikut ini ya. Kita ke Visual Studio Code-nya di stok. Oke, untuk table stok bahan ajarnya ada di sini. Ini ada kode judul, di sini ada kode, saya buat kode MK. Kemudian saya bisa juga di judul MK. Kemudian di sini ada kategori, di sini ada kategori PBJJ. Sini saya buat di UT daerah. Kemudian lokasi rak, ini lokasi rak. Ini quantity, ada nih quantity atau stock. Kemudian safety, ada safety. Status ada, kemudian catatan. Oke, udah ada semua ya. Nah, kemudian lanjut, terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Kita langsung ke halamannya. Kita masuk ke stok bahan ajar. Nah, di sini tampilannya untuk stok bahan ajarnya. Nah, di sini untuk fitur editnya ya. Untuk fitur edit stok kita coba yang pengantar ilmu administrasi negara ini. Kebetulan stoknya saya set 0, kemudian saya edit. Kita masukkan ke misal 10. Nah, ini awal dia kan 0, jadi kosong. Kita ubah ke 10. Simpan. Nah, ini karena nilai safety-nya dia 5, kemudian stoknya dia di atas 5. Jadi dia masuk di statusnya aman. Ya, di sini juga bisa mengedit untuk catatannya. Saya edit edisi 2024. Kita coba saja simpan. Nah, di sini berubah ya. Untuk catatannya edisi 2024, status aman. Oke, untuk lanjut, terdapat fitur melakukan filter short data stock. Untuk data stock, ini ada di UT daerahnya, bisa dipilih. Kemudian di kategori mata kuliah. Nah, ini di UT daerahnya, bisa dipilih ya. Ada Jakarta, Surabaya, Makassar, dan lain-lain.
Kemudian ada kategori mata kuliah juga, ada praktikum, karena Surabaya adanya praktikum aja. Kemudian Jakarta, kita coba mata kuliah wajib. Dan yang lain, Padang, wajib. Oke, udah ada ya. Kemudian terdapat fitur, yang ada dulu, terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok quantity. Jadi tasker yang dapat mengingatkan. Di sini sudah ada untuk menampilkan daftar yang perlu diorder saja. Kita reset dulu. Kita coba klik. Ini saya menggunakan checkbox ya. Nah, di sini ada dua kode mata kuliah yang harus reorder lagi. Kita coba reset, dia akan kembali lagi. Oke. Kemudian terdapat fitur shop yang mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Di sini sudah ada ya. Judul ini dia bisa A sampai Z atau Z ke A. Kemudian jumlah stok dia dari terbesar ke terkecil, terkecil ke terbesar. Kemudian harga juga termurah dan termahal, termahal ke termurah. Begitu. Kemudian nah ini fitur di set ulang sudah saya coba tadi reset. Nah, ini kembali ke awal. Kemudian terapkan fitur view.js, semua filter tidak perlu recompute kembali. Tadi udah. Kemudian relasi dependent option. Misalkan ketika memilih filter stok berdasarkan UT daerah, baru akan memunculkan filter kategori mata kuliah. Nah ini karena saya milihnya semua UT daerah, belum ke spesifik UT daerah mana, jadi kategori MK-nya dia belum muncul. Nah ketika saya klik misal di Makassar, nah dia akan baru muncul kategori mata kuliahnya. Begitu, kita reset. Oke, lanjut menampilkan status dari stok bahan ajar. Nah, ini aman dengan menggunakan simbol yang memberikan tanda, memberikan kesan aman. Teks berwarna hijau apabila, nah ini sudah saya terapkan, dia aman, statusnya aman, dia akan berwarna hijau. Ketika minimis, dia akan orange. Dan kemudian ketika kosong, kita ubah lagi ya. Kita coba ke 0, kemudian stok kosong, kita ubah. Nah, dia ketika kosong dia akan statusnya berwarna merah. Nah, ini menipis, warning, kosong, ya di merah. Kemudian terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data field. Nah, di sini kita bisa menambahkan data bahan ajar ya. Di sini kita contoh aja deh di MKJ kita ngarang aja ya. Terus ini kita praktikum, judul mata kuliah, kita coba pemrograman berbasis web di daerah, kita set ke Padang. Lokasi rak R5 kabinet 8 misal. Kita set ke harga 45.000. Jumlah stok di 12. Safety stoknya 10 misal. Catatan edisi terbaru. Oke. Di sini sudah muncul ya untuk
kode dan judul MK yang atau data manager yang telah saya tambahkan. Oke, kemudian lanjut ke tracking delivery order atau DO. Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas praktik 1. Tapi di sini perlu menambahkan penggunaan framework Vue.js. Oke, di sini saya sudah ini ya, untuk tracking apps saya sudah menggunakan Vue.js. Ini Vue. Ya, dan untuk tracking listnya di sini ini defaultnya saya tambahkan. Kita coba tracking DO. Nah, di sini sudah ada nama satu ya, karena di sini sudah saya masukkan. Terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Nomor DO, dia tergenerate otomatis. Penomorannya terdiri dari DO, bla bla bla. Kemudian akan berjalan sequence number. Misal seperti ini. Oke, kita coba ya. Kita buat DO baru. Nah, ini dia DO, kemudian tahun berjalan ini 2026. Kemudian sequence number-nya di sini 0002 karena sebelumnya 001. Kita coba name-nya. Kita coba aja. Nama penerima, ini nama saya coba. Rizky Chandra. Kemudian ekspedisinya kita gunakan di JNE Express. Pilih paket PS dasar. Nah, ini sesuai, name diisi secara manual, kita isi secara manual tadi, nama juga diisi manual, kemudian ekspedisi JNE regular atau express. Di sini sudah ada pilihannya, kita pakai express dulu. Kemudian paket bahan ajar dipilih oleh pengguna berdasarkan data pada paket. Gunakan elemen select. Setelah memilih paket akan muncul detail isi paket, tanggal kirim, bla bla bla. Oke. Nah, isi paket di sini PS dasar. Kemudian isi paketnya ini 2. Kemudian tanggal kirim dapat diisi secara manual atau menggunakan fungsi date untuk mengambil local time. Total harga diambil dari array of object paket harga. Nah, di sini tanggal kirim kita bisa pilih di sini ya, bebas. Atau kita bisa pick up hari ini. Nah, di sini total harga sudah tercantum, ya otomatis kita coba buat DO. Nah, di sini sudah muncul ya statusnya diproses. Sini nama dan NIM, paket, PS dasar, kemudian ekspedisi, tanggal kirim. Oke, ini di sini ada lihat nilai juga. Lihat detail, sorry. Di sini riwayat perjalanannya dia akan mengupdate riwayat perjalanannya nanti. Untuk yang sebelumnya juga bisa kita lihat untuk riwayat perjalanannya dia poin-poinnya dia di mana aja. Tanggal kirim, oke, struktur proyek pada Vue.js. Oke, untuk struktur proyeknya di sini sudah sama ya untuk indeks. Sini ada stok, sini ada stok, .html tracking, kemudian CSS, style CSS, JS di sini ada stok app, kemudian tracking app.js. Oke, untuk memudahkan teman-teman, nominal field dummy. Oke. Baik, mungkin cukup sekian pengerjaan dan penjelasan tugas 2 pemrograman berbasis web dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, bisa komen di bawah. Thank you.